Bang Heri JM. Halo? Kita tunggu ya. Halo? Baik, tidak nyambung-nyambung. Saya turunkan dulu. Yuk, silakan yuk. Kita kasih naik ada Aditya. Iya, Aditya, selamat pagi menjelang Ya, siang. pagi bang. Ya, silakan Bentar bang, Aditya, maafkan dulu bang. nyalakan kamera Anda. Ya, bentar bang. Ya, silakan. Ya, Bang Aditya, saya tanya dulu Bang, ini Abang nih Muslim atau gimana Bang? Muslim bang. Muslim. Iya Bang. Ya, Ini ini forum sebelum ini ini bang. forum forum ini itu forum diskusi antara Islam dan Kristen Bang. Saya Kristen. Nah, Anda Muslim. Apa gerangan kira-kira Anda naik nih Bang? Silakan Bang. Nah, Saya sudah lama nonton ini bang. sudah lama nonton Edis TV. Sudah berapa lama Bang? Baru sekitar 7 harian bang, semingguan. 7 harian. Oke. Gimana? Apa yang mau Anda utarakan Bang? Enggak, ini abang ini bikin live ini tujuannya apa bang? Bikin live ini tujuan saya satu, menjawab orang-orang Islam seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, Zakir Naik, Zuma. Kalau saya sebutin sampai besok pagi nggak kelar Bang. Felix Xiao, banyak. Mereka itu sering bahas Kristen. Nah, kemudian dalam bahasan-bahasan mereka itu, mereka sering mengkait-kaitkan Islam dengan Kristen. Bahwasanya Yesus kami menubuatkan akan datang Muhammad. Muhammad tertulis dalam Injil dan Taurat. Nah itu tujuan live saya. Saya jawab mereka begitu. Tetapi saya juga tidak hanya menjawab-jawab saja Bang. Tapi saya juga harus memberikan pertanyaan balik. Saya harus memberikan counter balik seperti itu. Itu Bang tujuannya. Gini bang, Mm-mm. menurut abang Yesus itu Tuhan apa manusia bang? Kalau benar-benar Tuhan, saya siap bang ini, login ini bang. Nah kan sama kan? Oke, baik, baik. Bang, kalau Anda tanya sama saya percaya Muhammad juga Tuhan, Bang. Tuhannya orang Islam. Nah, Anda kan tanya sama saya, apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Tapi Anda jangan berhenti nanya ke situ. Coba tanya saya lagi. Apakah saya percaya Muhammad itu manusia? Iya. Saya juga percaya Muhammad itu Tuhan. Tuhannya orang Islam. Nabi Muhammad memang manusia bang. Kalau Yesus kan bukan itu bang. Emang bedanya Tuhan sama manusia apa? Kalau Tuhan pencipta Tuhan alam. jenis-jenisan apa? Kalau manusia jenis-jenisan apa? Kalau Tuhan itu zat pencipta alam bang. Oh, Kalau zat. Tuhan itu zat. Bentar. Nabi Zat Muhammad itu apa? Sebentar bang. Pelan-pelan bang. Zat apa itu bang? Padat, cair, gas. ya bukan gitu konsepnya bang, bukan zat. Ini saya jadi bingung. Anda tanya sama saya, apakah Yesus itu Tuhan? Saya jawab iya. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Terus Anda bilang, Tuhan itu ternyata dalam pikiran Anda zat. Pertanyaan saya, siapa yang pernah ngelihat Tuhan itu zat? Tertulis di Al-Quran bang. Tuhan itu zat, Ya, kelihatan. tertulis bang. Katanya nggak kelihatan, sekarang zat gimana? Nggak gini aja bang. Kalau emang Enggak, sebentar ada dulu, sebentar. Biar enak kita ngobrolnya gini. Sebenarnya, Bang, banyak orang salah paham. Tuhan itu nggak ada di dalam Quran, nggak ada dalam Bible, Bang. Percaya nggak Anda? Nggak ada kata Tuhan dalam Quran. Dalam Alkitab juga nggak ada kata Tuhan. Percaya nggak? percaya bang. Nah iya. Emang nggak ada bang. Terus, Yang ada oke, Allah bang. baik. Kata Tuhan itu apa sih bahasa Arabnya?
Allah. Salah. Oh, Tuhan kok Allah. Kata Tuhan itu bahasa Arabnya adalah Rabb. Mau Anda koreksi nggak saya? Nah, bingung kan? Allah yang benar. Gimana? Bang, bahasan itu sudah lama saya bahas, Bang. Jadi, kita ini sering berdebat mengenai sebenarnya pertanyaan itu udah salah. Apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Itu pertanyaan yang salah. Itu sama pertanyaannya begini. Apakah Rob itu manusia apa Tuhan? Salah pertanyaan itu. Gimana? Tuhan itu gelar. Maksudnya kalau bahasa Inggrisnya itu Lord. Atau bahasa Arabnya itu Rob. Artinya sesuatu yang kepadanya kita menghamba. Ya emang benar itu bang, Ya, benar. iya. Tapi Makanya pertanyaan Anda kok aneh. Apakah Yesus itu manusia apa Tuhan? Pertanyaannya juga salah. kan saya bukan Kristen bang, jadi tanya bang. Ya, makanya saya bantu. Makanya saya bantu pengertian Anda. Yesus itu di dalam bahasa Injil, bahasa aslinya disebut sebagai kurios. Kurios. Apa kurios itu bahasa Inggrisnya? Lord. Bahasa Jawanya itu Gusti. Apa sih Gusti itu pengertiannya? Gusti itu adalah orang yang memiliki apa? Yang memiliki sesuatu yang dia memerintah. Itu maksudnya Gusti itu. Yang memegang kuasa, memegang kendali. Nah, di dalam agama Islam, yang memegang kendali, yang memegang kuasa, siapa? Yang memerintah umat Islam. Umat Islam, belok kiri. Umat Islam, belok kanan. Siapa yang memerintah itu? Nabi saya bang. Ya Muhammad. Makanya saya bilang, saya percaya Muhammad Tuhan kalian. Lord kalian, Rob kalian. Gimana? Nabi Muhammad itu Nah, muter lagi nanti. Bang, Tuhan yang Anda maksud itu Anda karang-karang sendiri atau sesuai pengertian Al-Quran? saya percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah bang. Bang, Jadi kita nggak bahas dia utusan Allah atau bukan. Dalam Quran jelas sekali dia itu dikatakan utusan Allah. Muhammad itu Rasulullah, jelas ayatnya dalam Quran. Tetapi yang menjadi pertanyaan, status dia di dalam hidupmu itu sebagai Rob, sebagai Lord, sebagai Gusti enggak? Sebagai panutan bang. Iya, sebagai Gusti itu. Untuk Yang menuju- kepadanya Anda menghambakan diri. Mana? Anda Beda kan itu bang, itu konsepnya bang. Bukan menghambakan diri bang. Oke, apa pengertian menghambakan diri? Menyembah. Gini-gini. Itu menghambakan diri. Iya bang. Berarti cuman gini-gini aja, nggak perlu melakukan perintahnya. Yang Sambil melakukan gini-gini perintahnya, sambil Bang. ngomong, sialan lu, monyet. Sambil gini-gini sambil monyet lo dalam hati, gitu. Ya. Makanya Anda itu pengertian menyembah nggak ngerti, pengertian menghambakan diri nggak mengerti, pengertian Tuhan nggak mengerti. Jadi nihil semua. Makanya obrolan nggak pernah nyambung tuh di situ. Ada orang Kristen, orang Islam, dua-duanya sama-sama nggak ngerti apa-apa. Yang Kristen ditanya definisi Tuhan nggak tahu, yang Islam juga nggak tahu, yang ini juga nggak tahu menyembah, yang ini juga nggak tahu menyembah. Sama-sama nggak ngerti. Makanya debat kusir terus yang kita lihat. Coba bang ya, keadaan yang disebut menghambakan diri itu adalah keadaan di mana Anda menaklukkan diri kepadanya. Contoh. Misalnya ini setan, ya. Ya. Terus ini seseorang namanya Udin. Ketika si Udin ini disebut menghambakan diri kepada setan ini, si Udin ini takluk kepada setan ini. Setan suruh apa dia ngikut. Artinya setan ini tuannya atau Tuhannya, si Udin ini hambanya. Dia melakukan apa yang setan ini mau. Korupsi. Mencuri. Bersaksi dusta dan lain sebagainya. Dia ikutin kemauan setan ini. Itu yang disebut menghambakan diri, Bang. Bukan begini-begini.
Kalau begini-begini itu namanya menyembah. Kalau Nah, itu menyembah belum tentu menghambakan itu diri. kenapa Banyak beda orang nih? menyembah pura-pura munafik. Banyak orang menyembah pura-pura menyembah. Tahu-taunya dia di belakang berkhianat. Banyak. Menyembah belum tentu menghambakan diri. Banyak Jadi bang. bingung Ada saya, Bang. kalau Anda nonton film-film zaman dulu, dia pura-pura begini sama rajanya, tetapi dia belakang mengatur makar kudeta. Makanya orang yang menyembah, melakukan gerakan badan penyembahan, belum tentu dia menghambakan diri kepada orang yang disembahnya itu. Makanya menyembah itu gerakan badan. Ada yang lebih tinggi dari gerakan badan, yang disebut dengan avodah, atau bahasa Arabnya ibadah. Pengertian-pengertian itu kalian nggak tahu. Makanya kalian dibilang nyembah Muhammad nggak sadar, menuhankan Muhammad nggak sadar. Menyangkal itu, Bang, karena bukan menyembah saya, Bang, tapi mengikuti, Bang. Apa yang kata Nabi Muhammad katakan, Bang. Oke. Kalau misalnya Anda menjadi pengikut setan, melakukan perintah-perintah setan, taat, patuh, tunduk kepada setan itu, berarti Anda sedang beribadah, berbakti kepada setan apa kepada Allah? Allah, Bang. Nah kan, makanya kesimpulannya Allah tiada lain adalah setan. Gimana itu sesuai logika Anda gimana? Anda patuh sama setan, taat sama setan, tahluk sama setan, mengikuti kata setan. Berarti yang Anda sembah Allah apa setan? Yang Anda patuhi Allah apa setan? Allah. Nah itu makanya berarti Allah adalah setan. Udah, Bang, udah, Bang. Udah kutuan. Udah, Bang. Turun, Bang. Udah kutuan. Itulah teman-teman ya. Jadi saya sangat paham karena saya sudah diskusi dengan orang Islam itu bukan 1-2 orang, ribuan saya udah diskusi. Dan semuanya kayak gitu, semuanya kayak gitu. Kalaupun ada 1-2 orang yang dia mengerti agama Islam, dia akan mengakui bahwa memang orang Islam itu bertuhan atau berrobkan Muhammad. Itu orang-orang Islam yang paham. Tapi orang-orang Islam yang paham itu malah dihujat. Yusuf P.I. termasuk orang yang mengakui bahwa orang Islam itu memang menjadikan Muhammad sebagai robnya. Begitu loh. Lawan-lawan debat saya itu mengakui. Kalau orang-orang awam nggak mengakui. Saya kasih contoh nih di akun saya yang satunya. Jangan lupa follow akun saya satunya. Akun saya satunya ada di profil ya. Saya mengikuti 1 orang dan itu juga akun asli saya. Follow yang itu juga. Nih. Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. No. Jadi lawan debat saya itu mengakui bahwa agama Islam itu menjadikan mayat sebagai robnya. Gimana? Dan rob itu bahasa Indonesia dari rob itu ya Tuhan itu. Ya Tuhan, ya Tuhan sama itu. Sama seperti kata kurios itu di dalam Bible. Jadi jangan Anda kira bahwa kata Tuhan itu langsung, oh pencipta langit dan bumi. Belum tentu, bukan begitu pengertiannya. Suatu ketika dalam Injil, ini juga pendidikan kepada orang-orang Kristen. Biar kalian kalau baca Bible itu paham. Suatu ketika, datanglah Tuhan Yesus ke sumur Yakub. Di situ ada seorang perempuan Samaria lagi menimba air. Kalau Anda baca terjemahannya itu, perempuan itu bilang begini, Tuhan, engkau tidak punya timba, katanya. Nah ini sering jadi guyonan ini. Tuhan gak punya timba, katanya. Ini kalau yang baca gak ngerti maksudnya itu apa, memang kayak begitu.
Kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya itu Lord. Coba lihat bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau orang Lord itu memang panggilan kehormatan. Begitu loh. Atau kalau lihat bahasa Jawanya itu Gusti gitu. Jadi Gusti itu sebuah kata, kosakata yang ditujukan terhadap seseorang yang dihormati. Gitu loh. Jadi makanya sering kata-kata orang bertanya, Yesus itu Tuhan apa manusia? Pertanyaannya sudah salah gitu. Itu sama itu kalau Anda tanya, Yesus itu Gusti apa manusia? Ya Gusti ya manusia, ya sama. Gitu loh. Ketika orang memiliki jabatan dalam bahasa Jawa, ketika orang memiliki jabatan, orang Jawa itu memanggil raja yang duduk di tahta itu dengan kata-kata Gusti. Tapi memanggil yang di langit juga Gusti. Makanya kata itu kata sapaan sebagai bentuk penghormatan. Dalam bahasa Arabnya itu Rob. Sama, Anda manggil yang di surga sana Robbi, sama. Manggil Yesus juga sama, Robbi, sama itu. Dua kata yang sama. Dan Muhammad itu Rob kalian itu, biar kalian tahu. Yang memerintah umat muslim. Muhammad itu adalah orang yang memerintah umat Islam. Makanya orang Islam kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, ya itu ya Muhammad yang nyuruh. Nah. Yuk silakan.